Nah, selanjutnya marilah kita membahas tentang ragam bahasa Indonesia dalam ragam sosial dan ragam fungsional. Sebagaimana saudara pahami bersama, baik ragam lisan maupun ragam tulis bahasa Indonesia, maka ditandai pula oleh adanya ragam sosial. Perlu saudara pahami bahwa pengertian ragam sosial ini merupakan ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial tertentu. Saudara harus memahami pula bahwa ragam sosial ini dalam lingkungan sosial tertentu itu tentunya dalam masyarakat yang lebih kecil, kelompok-kelompok. Saudara akan paham bahwa ada kelompok kependidikan, ada kelompok kedokteran, ada kelompok perdagangan, atau dengan istilah kelompok bisnis, atau mungkin kelompok keagamaan. Dari kelompok-kelompok itulah saudara akan memahami ada ciri-ciri yang memunculkan ragam tertentu. Nah, ragam sosial merupakan ragam bahasa Indonesia yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesadaran bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil tersebut. Kita lihat misalnya kelompok seorang dokter atau kelompok dokter misalnya, tentu ragam bahasanya berbeda dengan supir taksi. Atau mungkin kalau saudara pergi ke pasar, kelompok dalam perdagangan yang ada di lingkungan pasar, pemilihan dan penggunaan kata yang digunakan oleh mereka berbeda dengan ragam yang dipakai oleh para dokter atau para supir taksi. Ragam bahasa yang digunakan oleh mereka dapat kita kenali adanya ciri-ciri tertentu. Dari manakah kita bisa mengenali ciri-ciri tersebut? Tentu dari pemilihan dan penggunaan kata. Saudara, perlu kita pahami bersama bahwa di dalam ragam sosial ini saudara akan bisa membedakan istilah demi istilah yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, setelah saudara memahami adanya ragam sosial, marilah kita memahami adanya ragam fungsional. Ragam fungsional dapat dikaitkan dengan profesi atau kelembagaan atau lingkungan kerja atau pada kelompok pada kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ragam fungsional kadang disebut dengan ada istilah ragam profesional. Ragam fungsional dapat dilihat sebagaimana ragam bahasa keilmuan pada lingkungan kedokteran juga, pada lingkungan keagamaan, kependidikan, kewirausahaan, dan lain-lain. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut selalu dikaitkan dengan adanya profesi seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Profesi seorang dokter tentu berbeda dengan profesi dalam kelompok keagamaan atau dalam kependidikan. Dari profesi-profesi itulah memunculkan istilah-istilah yang beragam. Dan istilah-istilah yang digunakan oleh para kelompok tersebut atau mereka para pengguna bahasa tersebut memunculkan ciri yang disebut dengan istilah ragam fungsional. Dari ragam ke ragam, tentu saudara tidak bisa mengatakan ragam ini dan ragam itu atau yang lain lebih benar dari yang lain, karena ragam-ragam tersebut sudah menjadi kesepakatan para pengguna bahasa secara sosial. Di lingkungan keluarga misalnya, kita tentunya tidak bisa menggunakan atau tidak lazim apabila menggunakan bahasa baku. Begitu juga ketika kita di pasar misalnya, sangat tidak lazim apabila kita menggunakan bahasa yang menurut kaidah bahasa yang baku. Nah, ragam-ragam tersebut dan ciri-ciri yang muncul pada setiap ragam membutuhkan atau dibutuhkan sekalipun dalam konteks sosial tertentu. Sebuah sekolah di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan. Gedung sekolah hanya ditopang tiang-tiang bambu dan batang pinang, lantainya beralaskan tanah. Keterbatasan sekolah ini tidak mengurangi ternyata semangat para guru dan murid di sana untuk belajar mengajar. 10 guru sukarela bahkan mengabdi
tanpa digaji. Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat adalah salah satu potret buram pendidikan di Indonesia. Satu-satunya sekolah di Dusun Talang Bulawang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar ini mempunyai tiang bangunan yang hanya ditopang bambu dan batang pinang. Atap sekolah hanyalah dari rumbia dengan berlantaikan tanah dan dinding dari anyaman bambu. Meja dan bangku hanya terbuat dari sebilah papan yang ditopang dengan bambu. Sekolah ini menampung lebih dari 150 murid dari 5 dusun di sekitarnya. Sejak dibangun atas swadaya murni masyarakat belasan tahun lalu, hingga kini tak pernah ada bantuan, meski permohonan bantuan sudah berulang kali diajukan kepada pemerintah setempat. Tinggalkan rumah jam berapa? Jam 5. Terus jalan kaki ke sini? Kalau misalnya hujan bagaimana? Datang belajar ke sekolah juga? Tidak. Oh tidak, tinggal di rumah saja. Karena letaknya yang jauh dari rumah warga, sebagian murid diantar keluarganya. Mereka harus berangkat sejak pukul 5 pagi. Bu, tinggalkan rumah tadi ke sini jam berapa, Bu? Jam 5. Oh, gelap itu, Bu? Iya, gelap. Terus pakai apa, Bu, ke sini? Pakai obor. Jarak yang jauh itu menyebabkan para guru juga maklum jika para murid terlambat masuk sekolah. Tidak ada sanksi sama sekali bagi mereka yang terlambat. Kami dari guru sukarela di sini, kami tidak memberi sanksi. Akibat terbatasnya ruangan, para murid digilir belajar. Satu ruangan lainnya dijadikan perpustakaan sekaligus ruangan guru. Tidak ada seragam sekolah bagi para murid ini. Jangankan seragam, sebagian murid bahkan masih ada yang tidak menggunakan alas kaki karena orang tua mereka tak mampu membeli sepatu. Kesederhanaan ternyata tidak mengurangi niat para guru untuk terus berbagi ilmu. Bagi 10 guru sukarela di sekolah ini, kehadiran murid ke sekolah sudah sangat membanggakan. Jangankan menerima gaji, mereka terkadang harus menguras isi kantong sendiri untuk membeli kapur tulis dan kebutuhan sekolah lainnya. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali, Sulawesi Barat. 6 dikalikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa
putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Baiklah saudara-saudara, setelah saudara bisa mencermati adanya reportase tayangan SCTV dengan judul atau tema buramnya pendidikan, potret pendidikan tersebut, saudara akan lebih tahu pula dan bisa membandingkan dialog yang ada dalam film maupun dialog dalam reportase. Satu hal yang menjadi catatan bahwa reportase tentu ragam bahasa yang digunakan oleh pembaca berita berbeda dengan dialog dalam film, baik melalui pemilihan dan penggunaan kata atau mungkin intonasi-intonasi dalam reportase berbeda pula dengan intonasi-intonasi dalam dialog secara lisan sebagaimana pada film Semesta Mendukung. Berikutnya saudara bisa mencermati pula adanya pidato Bung Tomo yang saudara cermati. Di sanalah Bung Tomo berkobar-kobar dalam pembicaraan mengenai perjuangan. Saudara tentunya akan bisa membandingkan lebih lanjut bagaimanakah Bung Tomo di dalam memilih, menentukan kata demi kata untuk mengobarkan semangat pejuang pada saat itu. Nah, saudara akan lebih kompleks lagi bisa membandingkan antara dialog yang ada dalam film Semesta Mendukung dan adanya reportase yang ditayangkan oleh SCTV. Begitu juga dengan dialog atau pidato yang dibawakan oleh Bung Tomo. Saudara lebih lanjut dalam perkuliahan bahasa Indonesia pada program pendidikan matematika ini, ada tugas yang harus saudara emban sekarang. Untuk memperdalam pengetahuan saudara dan mencermati bahasa yang saudara nikmati tadi, saudara harus berkelompok untuk menentukan ragam bahasa sekaligus membuat satu tayangan atau lebih boleh secara berkelompok ini. Tayangan tersebut pertama saudara harus menentukan temanya apa, dan yang kedua ragam yang digunakan dalam tayangan yang saudara buat secara berkelompok tersebut perlu saudara tentukan sehingga dalam perkuliahan ini ada sasaran lebih tepat. Terima kasih.